Musik, sesuatu yang hampir setiap hari kita dengar, di rumah, di jalan, di ponsel kita. Tapi tiba-tiba muncul pertanyaan yang bikin tidak nyaman. Kalau musik itu haram, kenapa masih banyak muslim mendengarkannya? Pertanyaan ini bukan soal selera. Ini soal konsistensi beragama. Dan diskusi antara Edis TV dan The Rock Muslim memperlihatkan satu hal penting. Bukan hanya soal musik, tapi soal siapa yang kita ikuti dalam beragama. Silakan The Rock Muslim. Ya, halo. Ya, Des. Oke, bentar. Kamu dengerin suara apa itu? Musik tuh haram di dalam Al-Quran. Di dalam hadis, musik juga haram. Kenapa kamu dengar musik? Nggak dengar, masih dibisukan itu. Coba unmute dulu. Nah, Oke. Kenapa kamu mendengarkan musik sementara musik itu diharamkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis oleh Muhammad? Oke, aku terangin. Musik haram. Itu ulama dua versi. Ada bilang musik itu haram mutlak. Ada bilang musik itu haram kalau kita kemaksiatan. Contoh musik bisa kita minum tua, arak, pakai musik, itu jatuhnya haram. Oke, bisa ditanggapi? Dua pendapat. Oke, dua pendapat ya. Dua pendapat. Oke, bentar. Sebentar saya bacakan dulu hadisnya, boleh? Boleh saya bacakan hadisnya? Boleh. Saya lihat dulu kamera saya ya. Coba suara berisik-berisik itu dihilangin dulu. Oke. Tadi kamu mengatakan bahwasanya ulama ya. Saya bilang Muhammad, tapi kamu larinya ke ulama ya. Oke. Memang Muhammad ini teman-teman udah nggak dianggap lagi dengan orang Muslim, udah nggak dianggap. Orang Muslim lah yang sudah menganggap Muhammad itu tidak waras, makanya mereka tidak mau lagi berpatokan kepada Muhammad karena Muhammad dianggap tidak waras lagi. Oke. Baik. Saya akan tampilkan hadisnya. Ini hadisnya ya jelas ya. Sahih Bukhari ya jelas ya. Perhatikan. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang akan menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat musik. Dan beberapa kelompok akan singgah di lereng gunung dan dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebagian menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Kita baca lagi. Bukan satu lagi, bukan satu, dua. Sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamar. Mereka memakannya dengan selain namanya. Mereka dihibur dengan musik dan alunan suara biduan nita. Ya. Jadi kalau kalian di Palembang, di Lampung aja, pangki, kalma, pangki. Itu sudah melanggar. Iya. Oh, kalau di Lampung itu organ terus, organ di Lampung pangki. Kulihat, kupandang sekeliling, semua membuat aku merinding. Apabila pada benar sangat asing ini, sepuluh seperti bule-bule itu, ciki kakiro, organ Lampung, itu dia. Seperti itu ya, ini haram. Nah, gini, Ibnu Umar berkata, pernah mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu Umar berkata, wahai Nafi, apakah kamu mendengar suara tadi? Aku, Nafi, berkata, iya, aku masih mendengarnya. Kemudian Ibnu Umar terus berjalan, lalu aku berkata, aku tidak mendengarnya lagi. Barulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan telinganya dari tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan itu lalu berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW ketika mendengar suara seruling
dari seorang penggembala. Seruling saja haram. Ayo, saya balik dulu. Ini ada kasus, saya balik dulu ya. Ada kasus resbob. Sebentar. Ada kasus resbob menghina suku Sunda. Saya kasih tahu ya, yang menghina suku Sunda itu Muhammad. Nih dengerin. Tadi Muhammad ketika dia mendengar seruling, apa kata Muhammad? Dia sumpal telinganya, betul nggak? Betul nggak? Mana? Coba lagi. Astagfirullahaladzim. Tadi kan ada seseorang yang menyumpal telinganya. Boleh aku bentar ya. Tenang. Biar saya selesaikan dulu poin saya. Biar saya masukkan dulu poin saya. Ketika dia mendengar seruling gembala, dia sumpal telinganya. Sampai dia tanya, masih dengar? Masih. Masih dengar? Masih. Sampai dia tidak dengar lagi, baru telinganya dibuka. Dan dia bilang, begitulah aku melihat Rasulullah ketika dia mendengar seruling gembala. Jadi Muhammad itu mengharamkan alat musik. Jangankan musik, alatnya diharamkan sama Muhammad. Nah, kemarin ada resbob menghina suku Sunda katanya kan. Yang menghina suku Sunda sebenarnya, kalian bertanya, apakah Muhammad menghina suku Sunda? Dengarkan ini. Begitu enaknya nih. Ini suara yang sangat senang saya dengar. Dengerin nih. Apa nggak mantap sekali itu? Suaranya mantap sekali, enak bener. Sambil makan daun-daunan begitu kan ya? Apa nggak begitu enaknya di desa begitu? Nah itu sama Muhammad diharamkan. Haram itu kata Muhammad. Coba silakan tanggapanmu. Oke. Anda narasi lebih kurang setengah jam, saya nggak ada saya tiba-tiba. Silakan. Saya tahu diskusi gimana gitu ya kan. Gini Dis, yang pertama aku bukan bilang musik itu halal atau haram, itu versi ulama. Pertama, kami harus patokan ulama. Kenapa? Karena kami nggak ada ilmu. Pertama. Nah kedua, aku heran. Ini kalau ada bertanya, ada nggak di mana Nabi Muhammad sunat? Di hadis? Oh jangan hadis. Aku ada hadis. Mana sih ini? Kan kok lari ke sunat sih? Yang kita bahas itu adalah musik, haramnya musik. Ya, bertanya aku unek-unek dulu sebentar. Silakan. Takut sekali ya, Anda saya ngomong. Silakan. Bisa begini, sunat di mana hukumnya? Sunat di mana? Ada di hadis. Oh nggak bisa hadis, Al-Quran. Harus Al-Quran. Sementara Anda hadis terus Anda tanya. Apa Al-Quran nggak ada lagi kelemahannya begitu? Udah sempurna itu makanya menjadi kelemahan istilah hadis. Baik. Kalau merujuk kepada hadis yang saya baca tersebut, jelas nggak di situ bahwa Muhammad mengharamkan alat musik? Hadis kan? Hadis. Iya, menurut hadis tadi jelas atau tidak Muhammad mengharamkan alat musik? Ya. Jelas kan? Lanjut. Berarti seruling Sunda yang merdu itu diharamkan sama Muhammad, betul nggak? Ada mutlak. Sudahlah. Makanya saya bilang, makanya begini ya. The Rock Muslim, dengar bro, The Rock Muslim. Saya kan bilang begini. Kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh belajar hadis, saya kan sudah pernah bilang 6 bulan yang lalu, sebentar lagi kamu akan telepon tukang loak. Bro, tolong dulu angkat hadis-hadis ini dari rumah saya. Kan sudah saya bilang, hadis-hadis itu memang membawa petaka dan membawa bencana. Karena apa? Karena isinya bikin muslim saling bunuh satu sama lain. Karena apa? Dengarkan, pesan saya, ini saya serius ya. Pesan saya begini.
Al-Quran memerintahkan, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran. Tetapi umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Apa itu? Kitab-kitab hadis tadi. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim menuju kepada kesesatan. Aku ngomong ya, kita diskusi. Silakan. Anda bilang Islam harus beriman, jangan beriman setelah kitab Al-Quran itu masuk Anda, karena Al-Quran itu kitab terakhir. Anda tahu masuk Alkitab itu enggak? Alkitab itu firman Tuhan, maka kitab itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Iya, kenapa kalian tidak beriman kepada Injil? Kenapa umat muslim tidak beriman kepada Injil? Malah beriman kepada hadis-hadis tadi yang mengharamkan suling Sunda haram, suling Padang haram. Padahal enak-enak itu suling-suling Padang juga kan? Ini, oke, aku jawab. Katanya Anda tuh sarjana, tapi aku menjawab Anda nggak nyambung. Peristiwa lama, ada bilang haram mutlak, ada bilang haram kalau itu sifatnya maksiat. Bagaimana mungkin ini masih menimbulkan multitafsir? Enggak pembantahan di situ. The Rock Muslim, hadisnya sudah begitu jelas loh. Muhammad menyumpal telinganya. Dengar, Muhammad menyumpal telinganya ketika dia mendengar suling. Muhammad berkata, diharamkan alat musik. Alat musik diharamkan. Apalagi musiknya, apalagi dibunyiin. Alatnya saja sudah diharamkan, apalagi dibunyikan. Ini sudah begitu jelas. Tahu nggak kenapa ada ulama-ulama yang masih mentolerir itu? Karena apa? Karena nanti kalau terlalu keras, nanti orang Islam sepi yang mau masuk Islam. Ahmad Dhani keluar dari Islam. Terus siapa itu? Yang gitaris yang dari Padang. Siapa? Ustadz Dery. Ustadz Dery nanti keluar dari Islam. Jadi supaya nanti umat tidak berkurang. Boleh-boleh dikit lah. Itu. Saya ngerti. Tidak mungkin kebenaran itu bersifat seperti itu. Abu-abu. Ini deh, kan aku bilang, bentar, dua pasti ulama bilang musik itu orang mutlak. Kalau kita ikuti pasti ulama, kita ya ikuti aja. Itu kan ulama. Mana lebih tinggi ulama sama Muhammad? Ya dosa dong masing-masing, kan begitu? The Rock. Yang paling penting itu ulama atau Muhammad? Yang paling tinggi. Tinggi Nabi Muhammad. Oke, Muhammad berkata haram nggak alat musik? Oke. Sudah saya bilang. Sedangkan di dalam Bible, dengarkan ya, gini. Di dalam Bible, pujilah Tuhan dengan gendang, dengan kecapi, dengan seruling. Dengan gendang, kupuji dengan kecapi. Oh, haleluya. Memuji Tuhan dengan gendang, dengan kecapi, dengan seruling. Sementara Muhammad mengharamkannya. Makanya saya bilang teman-teman, sebenarnya. Contoh kayak gini ya. Ngomong terus. Silakan, gantian. Nanti kita dibilang ngomong terus. Silakan. Ya, nggak boleh. Maka teori SUPI lah, SUPI banyak dengar daripada ngomong. Gini deh ya, kita secara akal saja lah deh ya, logika. Anda bilang ahli tafsir Bible Anda. RK ahli tafsir dia juga bilang, Bom ahli tafsir juga Bible dia. Anda sih paham. Ahli semua Anda tuh. Ngaku ahli semua Anda. Banyak Anda yang sesuai bertentangan dengan ajaran Anda. Yang mana? Ya, yang mana? Ajaran. Kan sudah saya bilang kemarin. Siapa yang berkehendak tenang? Anda kan ingin membandingkan. Oke, baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Gara-gara di Muslim ada perdebatan, perbedaan pendapat, saling bunuh, saling apa. Terus dia ngomong, gimana dengan Kristen? Gimana dengan kamu dengan bom-bom? Kok saling berbeda? Dengarkan. Pada waktu itu saya bilang, Yusuf. Nah kan, giliran mau dijawab, dianya ngomong terus kan? Anda mengaku
ahli. Jadi setiap ada ahli, Giliran- ahli, bom ahli. Giliran mau Silakan. dijawab, kamunya Itu, silakan. baik. Dengarkan. Kalau ada yang bertentangan, berarti ada yang benar, ada yang salah. Setuju? Kalau ada ulama yang bertentangan, berarti ada yang benar, ada yang salah. Betul? Tidak mungkin benar dua-duanya. Pasti kedua-duanya ada yang salah. Atau gini, Nggak tahu. ini kemungkinan ya, gini. Kalau dua-duanya salah, itu bisa terjadi. Dua-duanya benar nggak mungkin. Dua-duanya benar tapi berkelahi itu nggak mungkin. Yang kemungkinan itu satu salah, satu benar, atau dua-duanya salah. Nah, sekarang begini. Pada waktu itu saya berdebat dengan Yusuf PI. Pada waktu itu yang nonton 45.000 orang. Yusuf PI bertanya kepada saya, apakah iblis kemana? Mengapa iblis telah berjasa di dalam agama kalian? Dia bilang begitu. Berjasa bagaimana? Berjasa dari mana jalan ceritanya dia berjasa? Bukankah dia berkata bahwasanya iblislah yang merencanakan penyaliban Yesus, iblislah yang berkehendak untuk membunuh Yesus? Betul, justru karena itulah dia tidak berjasa. Loh, tetapi kan dari situ kalian jalan keselamatan. Iya, makanya jalan ceritanya saya balikkan dengan bagaimana Muhammad diracun. Perhatikan, dengarkan. Ini saya itu harus menjawab Muslim dengan apa yang dia pahami. Dengarkan. Di dalam riwayat, Muhammad itu diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Setuju? Ya, kalau aku dengar kayak gitu. Oke, Muhammad diracun oleh perempuan Yahudi. Oleh karena itu, para ulama seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan Muhammad syahid. Dia meninggal syahid di dalam pengkabaran tentang agama Islam. Dia syahid karena diracun oleh perempuan Yahudi. Pertanyaan saya, yang berkehendak meracun Muhammad, menurut versi orang Islam, itu keinginan daripada Allah sendiri atau keinginan daripada si jahat? Itu ya nggak tahu lah aku. Nggak. Ya nggak tahu makanya saya. Itu. Jadi saya bisa jelaskan begini. Ini saya balikkan ya kepada orang Islam. Gini, yang berkehendak untuk meracun Muhammad itu adalah musuh orang Islam. Tidak mungkin orang Islam ingin meracun Muhammad. Pasti dari musuhnya Allah. Nah, tetapi menurut agama Islam, justru Muhammad ketika meninggal, dia syahid, dia masuk surga. Menurut orang Islam, walaupun Al-Quran nggak ada bilang begitu. Pertanyaan saya, apakah di situ orang yang menjadi musuh Islam itu, perempuan itu, berjasa membuat Muhammad syahid? Berjasa nggak dia menurut Anda? Oke, gini deh, Sam. Enggak, dijawab dulu. Apakah perempuan itu berjasa? Tenang. Pertanyaan saya, apakah perempuan yang meracun Muhammad sehingga Muhammad meninggal berjasa membuat Muhammad masuk surga? Ya, maka aku jadi dulu. Berjasa. Kalau begitu Allah harus memberikan kepadanya surga. Ya, perempuan yang meracun Rasul Muhammad, kamu harus kuberikan surga oleh karena engkau Muhammad masuk surga. Ini yang makanya saya bilang orang Islam yang begini. Pola pikir kalian tuh bagaimana? Susah sekali pola pikir kalian. Begitu juga di dalam sebuah penyaliban itu. Orang yang membinasakan, orang yang menyalibkan, yang berteriak supaya Yesus disalibkan, itu adalah orang-orang jahat yang dirasuki iblis. Tetapi apakah mereka berjasa? Tentu tidak. Gimana pola pikir kalian? Aduh. Boleh jelasin? Silakan. Aku ini S3 nih. Anda samakan Yesus siapa yang menyuruh disalib dengan Nabi Muhammad
diracun oleh orang Yahudi begitu. Beda konteks, Des. Kalau Anda di dunia nyata, Yudas bisikan iblis. Kalau Yahudi itu kita benar hati, mana tahu kita. Hawa nafsu dia sendiri. Anda saja memahami yang seperti gini aja lah. Saya bikin umpama yang sederhana. Dengarkan. Teman-teman sekalian. Oke. Ini kita pakai dia. Sebentar, kita pakai The Rock Muslim untuk menjelaskan kepada 5.700 orang. Dengarkan, The Rock Muslim. Tuhan Yesus di dalam Injil itu kabur dia. Perdebatan tentang musik dalam Islam seringkali terlihat sederhana, seolah hanya soal boleh atau tidak boleh. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, isu ini justru membuka persoalan yang jauh lebih besar. Bagaimana umat Islam memahami otoritas agama, bagaimana teks diperlakukan, dan sejauh mana konsistensi benar-benar dijaga dalam praktik beragama. Diskusi yang muncul antara dua pandangan ini berawal dari satu pertanyaan mendasar. Jika musik memang diharamkan oleh Muhammad melalui Al-Quran dan hadis, mengapa masih banyak Muslim yang dengan nyaman mendengarkannya? Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan cermin. Dan cermin seringkali memantulkan hal-hal yang tidak ingin kita lihat. Edis TV berdiri pada posisi yang tegas dan literal. Baginya, persoalan musik sudah selesai. Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih dianggap cukup untuk menyimpulkan bahwa alat musik adalah sesuatu yang diharamkan. Tidak bersyarat, tidak kontekstual, dan tidak bisa dinegosiasikan. Ketika Muhammad disebut telah mengaitkan alat musik dengan zina dan hamarar, maka musik ditempatkan dalam kategori yang sama, sesuatu yang merusak moral dan mendatangkan hukuman. Dalam kerangka ini, mendengarkan musik bukan sekadar hiburan, tetapi tanda penyimpangan dari ajaran Nabi. Bahkan instrumen sederhana seperti seruling pun diposisikan sebagai sesuatu yang harus dijauhi, sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Umar yang menutup telinganya ketika mendengar bunyi alat tersebut. Namun, posisi ini langsung berhadapan dengan realitas lain, tradisi perbedaan pendapat dalam Islam sendiri. The Rock Muslim mengingatkan bahwa sejak awal sejarah Islam, ulama tidak pernah satu suara dalam banyak persoalan, termasuk musik. Ada ulama yang keras mengharamkan, tetapi ada pula yang membedakan antara musik sebagai alat dan musik sebagai aktivitas yang melalaikan. Musik dipahami bukan dari bunyinya, melainkan dari arah dan dampaknya. Musik dipahami bukan dari bunyinya, melainkan dari arah dan dampaknya. Disinilah ketegangan muncul, bukan sekadar antara halal dan haram, tetapi antara teks dan penafsiran. Ketika rujukan mulai berpindah dari Muhammad ke ulama, muncul kritik tajam. Apakah umat Islam hari ini masih benar-benar mengikuti nabinya, atau justru lebih nyaman berlindung di balik otoritas ulama yang memberikan ruang kelonggaran? Kritik ini tidak bisa dianggap remeh, karena ia menyentuh inti dari keimanan normatif, sejauh mana klaim mengikuti sunnah benar-benar diwujudkan dalam praktik hidup sehari-hari. Namun di sisi lain, kritik ini juga mengandung masalah, sebab Islam secara historis tidak pernah hidup tanpa penafsiran. Bahkan hadis yang dijadikan dasar pelarangan musik pun tidak hadir dalam ruang hampa. Ia dibaca, diklasifikasikan, dan dimaknai melalui metode keilmuan yang dibangun oleh manusia, oleh ulama itu sendiri. Disinilah paradoksnya. Menolak ulama demi mengikuti Muhammad secara murni justru mustahil dilakukan tanpa bantuan ulama. Perdebatan menjadi semakin tajam ketika hadis-hadis tentang musik diposisikan sebagai bukti final. Hadis tentang umat yang menghalalkan zina, khamar, dan alat musik memang sering dikutip sebagai argumen pamungkas. Namun bahkan hadis ini pun tidak luput dari perdebatan metodologis tentang konteksnya, makna istilahnya, dan cara menarik kesimpulan hukumnya. Sebagian ulama memahami hadis ini sebagai kecaman terhadap gaya hidup hedonistik, bukan terhadap bunyi musik itu sendiri.
Yang disorot bukan instrumennya, melainkan satu paket perilaku yang melalaikan dan merusak. Namun, sebagian lain memahaminya secara literal. Alat musik adalah bagian dari kejahatan moral itu sendiri. Di titik ini, umat Islam dihadapkan pada pilihan yang jujur tapi berat. Apakah ingin konsisten secara tekstual atau konsisten secara etis? Jika konsistensi tekstual dipilih, maka konsekuensinya jelas. Musik dalam bentuk apapun harus ditinggalkan, tanpa pengecualian budaya, konteks, atau selera pribadi. Tidak ada ruang abu-abu, tidak ada asal niatnya baik. Namun, jika konsistensi etis yang dipilih, maka musik diperlakukan sebagai sarana. Ia bisa baik, bisa buruk, tergantung bagaimana ia digunakan dan apa dampaknya terhadap moral, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual. Masalahnya, banyak orang ingin mengambil posisi ketiga. Tetap menikmati musik, tapi juga ingin mengklaim bahwa ajaran Nabi tidak pernah bermasalah dengan itu. Disinilah kritik paling tajam perlu diarahkan, bukan kepada mereka yang berbeda pendapat secara jujur, tetapi kepada mereka yang menghindari konsekuensi dari pendapat yang mereka pilih sendiri. Diskusi ini juga menyentuh isu yang lebih sensitif, hubungan antara agama dan budaya. Ketika alat musik tradisional dipersoalkan, muncul pertanyaan tentang nasib ekspresi budaya lokal di bawah klaim hukum agama yang absolut. Sejarah menunjukkan bahwa Islam selalu hadir melalui proses dialog dengan budaya setempat, bukan dengan menghapus seluruh ekspresi manusia yang sudah ada sebelumnya. Namun, dialog ini juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengosongkan agama dari tuntutan moralnya. Disinilah keseimbangan diuji. Pada akhirnya, perdebatan tentang musik ini bukan soal bunyi, nada, atau selera. Ini soal kejujuran. Kalau kita yakin Muhammad mengharamkan alat musik secara mutlak, maka berhentilah mencari celah. Tinggalkan musik penuhnya, tanpa dalih budaya, tanpa alasan zaman, tanpa pembenaran emosional. Tapi kalau kita masih mendengarkan musik, jangan berpura-pura seolah teksnya tidak pernah ada. Akui saja, kita memilih tafsir yang lebih longgar, dan itu adalah pilihan, bukan kebenaran tunggal. Yang bermasalah bukan orang yang berbeda pendapat. Yang bermasalah adalah mereka yang ingin kenyamanan dunia modern, tapi tetap mengklaim ketaatan absolut. Agama tidak hancur karena perbedaan. Agama hancur ketika kejujuran digantikan pembenaran. Jadi pertanyaan sekarang sederhana tapi tidak ringan. Yang kita pertahankan ini iman atau kebiasaan? Dan kalau jawaban itu membuat kita tidak nyaman, mungkin memang disitulah iman sedang diuji. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.